Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Soleh. Saya dari kelas TI 2020C dengan NIM 2020 081059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek dari mata kuliah bahasa pemrograman game yang saya rancang. Langsung saja mungkin ke Unity-nya. Di sini saya membuka terlebih dahulu Unity-nya. Eh, Game ini saya beri nama yaitu It's Time to Survive. Oke, sini lagi proses membuka projectnya. Oke, sebelum ke project mungkin di sini saya menjelaskan sedikit tentang GDD-nya. Nah, di sini judul gamenya itu It's Time to Survive. Di mana game ini berlatar game klasik yang memiliki desain grafis pixel dan mekanisme gameplay yang sederhana. Tujuannya memberikan hiburan yang nostalgia dan menarik bagi pemainnya. Untuk platformnya sendiri, game ini bisa dijalankan di sistem operasi Android. Dengan ketentuannya itu versi Android-nya di atas 4,1 ke atas. Kemudian genre gamenya sendiri di sini action adventure. Kemudian target audiensnya di sini yaitu pecinta game klasik atau retro, terutama mereka yang menyukai platformer dengan elemen petualangan. Game ini cocok untuk pemain yang ingin merasakan sentuhan nostalgia dari klasik dengan grafis pixel art yang menawan. Di sini ada flowchart atau layout chart dari gamenya. Yang pertama itu ada start, kemudian dilanjut ke loading screen atau splash screen, dan akan memunculkan title screen atau menu utama, kemudian input username, dan selanjutnya masuk ke main menu. Di main menu itu ada tiga menu yang bisa dipilih, yaitu ada new game, continue, dan setting. Jika memilih new game, maka akan langsung masuk ke tampilan play game. Begitupun sama dengan continue game. Dan di sini ada kondisi, yaitu kondisi pertama menang atau kalah. Jika kondisinya menang, maka akan menuju ke level selanjutnya atau level 2. Kemudian jika kalah, maka akan memunculkan high score atau kembali lagi ke menu utama gitu dan selesai. Oke, di sini ada sedikit penjelasannya mengenai karakter. Di sini karakternya yang pertama ada Ksatria, yaitu sebagai player utama atau karakter utamanya. Kemudian ada enemy di sini. Kemudian berikutnya ada enemy juga, evil enemy. Kemudian ada bandit, sama enemy juga. Kemudian ada Arson. Di sini udah masuk ke level 2 untuk enemy ini. Dan berikutnya ada Evil King atau Evil Wizard atau King enemy-nya gitu. Nah, untuk gameplaynya sendiri di sini ada dua kondisi, yaitu menang dan kalah. Jika kondisinya menang, maka akan melanjutkan ke next stage atau ke level selanjutnya. Itu player berhasil mengumpulkan key untuk membuka stage selanjutnya atau berhasil mengalahkan enemy-enemy-nya gitu. Kemudian yang kedua, kondisi kalah jika player kehabisan health atau nyawa yang disebabkan oleh serangan enemy. Tuh. Berikutnya ada pergerakan atau general movement. Di sini ada beberapa, yaitu general movement-nya ada analog untuk mengarahkan si player atau si karakter utama. Kemudian ada attack untuk menyerang enemy.
dengan menggunakan senjata yaitu pedang. Berikutnya ada HUD. Ada HUD di sini untuk mengembalikan nyawa atau menambah nyawa si player. Sini juga ada menu post game. Nah, berikutnya ada keygen. Di sini player bisa mengumpulkan gold, kemudian bisa mengumpulkan juga sayuran dan buah-buahan sebagai tambahan HUD atau tambahan nyawa. Sedikit menjelaskan di sini behaviornya, yaitu yang bisa dilakukan oleh player ada start, kemudian idle atau diam, kemudian ada jalan, diam dan loncat. Selanjutnya di sini bisa berhadapan dengan musuh, kemudian bisa mengambil buah atau mengambil item. Nah, jika mengambil item nanti akan menambah health atau menambah darah. Kemudian jika berhadapan musuh dapat menyerang. Kemudian ada dua kondisi, yaitu musuh mati, maka health-nya berkurang, dan bisa next level atau bisa ke stage selanjutnya. Namun jika kondisinya game over, maka akan kembali lagi ke menu utama gitu. Oke, ini dia interface levelnya di sini. Untuk level 1 berlatar belakang farm atau perkebunan gitu atau desa. Dan di level kedua masuk ke dalam kastil. Di sini ada interface-nya dari mulai awal, interface menu di sini. Kemudian di interface menu terdapat beberapa tombol, yaitu tombol setting, tombol health atau task atau karakter. Ya, penjelasan karakter. Kemudian di sini ada dua tombol, yaitu tombol exit dan tombol play. Di sini terdapat interface setting. Dalam setting kita bisa mengatur FPS, kemudian bisa mereset kembali level yang telah dilalui. Kemudian ada pengaturan sound effect dan musik. Dan di interface selanjutnya itu interface system control. Di sini ada analog untuk menggerakkan player, dan ada attack. Di sini juga terdapat bar untuk mengumpulkan item-item seperti yang tadi, ada item buah, item gold, kemudian item nyawa. Kemudian juga bisa mengumpulkan item senjata atau pedang. Sini interface sistem audionya ada reset, effect sound dan musik. Dan di sini ada interface health dan karakter, yaitu di sini akan menampilkan enemy-enemy yang akan dihadapi oleh player dari mulai level 1 sampai level selanjutnya. Di sini juga terdapat damage, health, dan attack speed-nya. Kemudian ada EXP-nya juga. Jika nanti player berhasil mengalahkan atau mematikan musuh, dia akan menambahkan XP berapa, kemudian akan menambahkan health berapa gitu. Selanjutnya ada interface post game, di mana jika kita sedang memainkan game tersebut, kita bisa memilih tombol pause dan akan menampilkan tampilan seperti ini, time di stop atau waktu di stop. Kemudian terdapat dua tombol, yaitu back dan menu. Tombol back ini akan kembali ke game, dan tombol menu itu akan mengembalikan game ke dalam menu utama. Di sini juga terdapat interface task atau sesuatu yang harus dilakukan oleh player saat bermain. Di sini ada arahannya. Seperti task di sini contohnya yaitu find sword atau cari pedang. Jadi nanti si player itu akan dikasih kemudahan di gamenya itu ada arahan dari dari gamenya sendiri bahwa apa yang harus dilakukan oleh si player gitu di setiap levelnya gitu. Misalnya contohnya ini yaitu find sword atau cari pedang, atau mencari senjata untuk menghadapi enemy atau musuh. Oke, di sini mungkin langsung dibuka aja ke file projectnya. Oke, sedikit menjelaskan, di sini ada aset di dalam. Oke, mungkin langsung
Jadi jelaskan ke gamenya. Di sini menu utama dari game It's Time to Survive. Ada beberapa tombol, yaitu ada tombol setting, kemudian ada tombol buku atau penjelasan mengenai enemy-enemynya, dan tombol play dan exit. Oke, mungkin saya jelaskan satu-satu terkait fungsi dan tombol-tombol tersebut. Sini tombol setting. Di dalam tombol setting ada beberapa pengaturan atau setting yang bisa kita atur untuk game ini. Seperti di sini ada setting FPS untuk melihat seberapa cepatnya game ini. Kita bisa mengatur di sini FPS-nya 30, 60, 90 dan 120. Oke, mungkin disesuaikan ke device masing-masing. Kemudian di sini ada tombol reset. Tombol reset ini digunakan untuk mereset kembali level yang telah kita lalui. Misalnya tadi udah level 3 atau level 4, kita reset lagi ke level 0 gitu. Dan di sini ada setting effect. Di sini kita bisa setting juga efeknya mau di on atau off. Ini akan menambahkan tampilannya lebih gelap dengan efek gitu. Kemudian di sini ada menu musik. Untuk musiknya bisa on dan off. Di sini posisinya udah on. Biar lebih besar, nah kayak gini. Sini musik on off. Ini beberapa fitur atau beberapa settingan yang terdapat dalam setting di game It's Time to Survive. Tuh. Yang ke selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai enemy atau musuh yang bisa dihadapi oleh player. Yang pertama ada Evil Wizard. Di sini Evil Wizard, kemudian ada Arson, Bandit, Heavy Bandit, dan Dragon. Setiap enemy memiliki damage, health atau darah, kemudian attack speed dan EXP-nya masing-masing. Jadi sekalinya kita membunuh salah satu enemy dari sini, kita akan mendapatkan atau menambah XP itu. EXP. Oke, kita langsung aja ke game ya. Sini bisa menekan tombol play dan akan mengarah ke tampilan map kebun. Oke, di sini hal yang bisa dilakukan pertama kali oleh si player yaitu mengumpulkan item. Di sini itemnya ada buah-buahan, dan si item buah-buahan ini bisa digunakan untuk menambah darah atau health dari si player. Contohnya kayak gini, kita tekan buahnya, misalnya kita kan tadi dapat buah apel dan bisa digunakan. Nah, nanti akan menambah darah dari si player. Oke, dalam tampilannya di sini kan ada tax atau backpack. Maaf, ada backpack di sini untuk tempat menyimpan item. Misalnya kita dapat item pisang tadi disimpan dalam backpack, maka akan tersimpan. Jika nanti kita membutuhkan item pisang lagi untuk menambahkan darah, kita bisa menekan tombol backpack ke sini, masukkan ke dalam pocket item dan bisa digunakan saat game berlangsung gitu. Ini itu nanti akan menambah indikator makanan gitu. Sini tombol analog untuk menggerakkan si playernya dari mulai ke atas, ke bawah, kiri, kanan, dan si player juga akan menyesuaikan sesuai arah yang diarahkan. Seperti kalau arah ke kiri nanti akan menghadap ke kiri, begitupun sebaliknya. Oke. Kemudian ada indikator level. Di sini level ini level playernya gitu. Jika nanti playernya
mengalahkan enemy atau musuh, maka akan menambahkan EXP-nya gitu. Ada indikator hijaunya itu akan menambah. Dan di sini ada jumlah kill, jumlah enemy yang sudah dibunuh oleh si player. Kemudian ada days atau hari. Kemudian di sini ada fitur task. Task ini yaitu tugas. Jadi si player akan diarahkan oleh game apa aja sih yang harus dilakuin oleh si player di dalam game ini. Misal di sini contohnya itu tasknya itu explore castle. Jadi kita harus mengeksplor atau mengelilingi castle gitu. Ini masih sama kayak di menu utama tadi. Bisa melihat si enemy, kita jalan, dan selain item buah-buahan kita juga bisa mengambil item pedang kayak gini. Nah, pedang ini bisa digunakan untuk menyerang si enemy tuh. Dengan cara menekan itemnya, kemudian di sini ada tombol attack tuh, tombol attack. Coba kita menyerang salah satu enemy. Di sini ada enemy. Oke, kita serang. Coba serang. Nah, jika si enemy berhasil terbunuh, maka akan menambahkan indikator level di atas yang berwarna hijau. Itu akan menambah sesuai dengan enemy yang dibunuh. Misalnya kan tadi enemy-nya yang ini. Nah, akan menambah EXP sebanyak 15 gitu di indikator ini. Oke, kita explore lagi. Sini kan ada perintahnya untuk mengeksplor castle. Kita cari castle-nya di sini. Oke, coba lagi. Ini ada enemy lagi. Oh, dia berhasil kabur. Kita coba. Nah, oke, berhasil ke attack. Nambah lagi XP-nya gitu. Sini agak gelap karena latarnya udah mulai malam. Dan akan berpindah ke day 2 sebentar lagi. Oke, kita cari castle-nya. Di sini ada castle. Nah, setelah mendekati castle di sini, oke, bentar, ada enemy. Kita coba bunuh lagi enemy. Ya, dan setelah membunuh enemy ini akan menambah terus XP-nya. Bisa juga menyeberang ke map selanjutnya di sini. Oke, kita coba masuk ke dalam castle. Nah, ini kemudian sudah di dalam castle dan perintahnya explore castle. Kita berkeliling mencari musuh. Nah, ini musuh, dia akan kita serang. Oke. Nah, jika enemy menyerang kita, maka indikatornya akan berkurang. Nah, kayak gitu. Dia akan berkurang. Tadinya 5 jadi 2. Jadi kita harus menyerang. Serang. Oh, nah, ini gambaran kalau HUD tadi atau darah tadi berkurang terus hingga habis, maka akan memunculkan notifikasi bahwa player telah meninggal atau telah mati, dan di sini akan menampilkan high score atau menampilkan historinya seperti berada di level 2 hari pertama, killnya 9 gitu. Jadi kemenangannya dilihat dari sini, dari hasil ini, berapa banyak melakukan kill dan bertahan selama beberapa hari sampai level berapa juga. Sini bisa menekan tombol restart, maka akan kembali ke tempat pertama tadi muncul itu.
Coba lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai game It's Time to Survive. Nanti akan dilakukan pengembangan kembali untuk game tersebut supaya lebih kompleks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.